Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senda Amalia dari kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan, dan di sini saya akan menerangkan tentang senam hamil. Jadi, senam hamil adalah terapi latihan dalam pelayanan selama kehamilan atau prenatal care yang bertujuan untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik dan mental saat menghadapi persalinan secara normal dapat berlangsung secara cepat, aman, dan spontan. Nah, di sini manfaat senam hamil adalah untuk membantu melatih pernafasan dan membuat ibu hamil merasa rileks, sehingga memudahkan adaptasi ibu terhadap perubahan tubuh selama kehamilan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan senam hamil adalah yang pertama, gunakan pakaian yang nyaman, tidak ketat, dan menyerap keringat. 2. Lakukan pemanasan sebelum melakukan senam hamil dan pendinginan setelah melakukan senam hamil. 3. Hindari gerakan memutar, membalikkan badan, dan berdiri secara cepat. 6. Gerakan senam ibu hamil di trimester ketiga. Yang pertama adalah senam Kegel. Senam Kegel melatih dan menguatkan otot dasar panggul agar melahirkan lebih mudah. Senam Kegel ini melatih otot di sekitar uretra, kandung kemih, rektum, dan rahim. Gerakan ini dapat dilakukan sambil duduk maupun berdiri dengan durasi 3-10 detik per hari. Cara melakukannya, bumil dapat duduk di kloset duduk dan lakukan gerakan seperti sedang menahan pipis. Tahan otot tersebut selama 3-10 detik dan perlahan-lahan lepaskan. Jangan ikut mengencangkan paha atau bokong saat berlatih. Yang ketiga, mulailah lakukan 3-5 gerakan Kegel sehari. Idealnya 10 gerakan dan tingkatkan jumlahnya secara bertahap. Yang kedua adalah jalan kaki. Selain senam, sering-seringlah berjalan kaki karena dapat mengurangi waktu persalinan. Lakukan terutama pada trimester ketiga karena membantu posisi bayi agar masuk ke jalur lahir. Yang ketiga, posisi jongkok. Gerakan jongkok dianggap sebagai salah satu latihan paling efektif dan aman untuk memperlancar proses persalinan. Gerakan ini dapat memperkuat otot panggul dan dapat membuka daerah panggul, sehingga membuat bayi lebih mudah untuk masuk ke jalan lahir. Cara melakukannya, berdiri tegak, rentangkan kaki dan jaga agar bahu tetap lurus. Turunkan tubuh dengan menekuk lutut sambil memastikan punggung tetap lurus, atau lebih baik didampingi. Tahan posisi jongkok selama sekitar 20-30 detik dan kembali ke posisi berdiri. Yang keempat, memiringkan panggul. Memiringkan panggul dapat meningkatkan kekuatan otot perut dan meredakan sakit pinggang, terutama trimester ketiga. Cara melakukannya, ambil posisi merangkak dengan kepala sejajar punggung, tengadah ke atas sambil menarik dan melepas nafas, lakukan dengan santai, berlatih rutin beberapa kali sehari. Yang kelima, pose Taylor. Pose Taylor disebut juga pose kupu-kupu. Dalam yoga dilakukan dengan duduk di lantai dan punggung lurus dinding. Kedua telapak kaki saling menyentuh rapat dan dorong lutut ke arah bawah menyentuh lantai. Manfaatnya adalah untuk melatih otot paha, menghilangkan stres punggung bawah ibu hamil. Cara melakukannya, duduklah dengan posisi telapak kaki saling bersentuhan dan punggung tegak lurus. Pegang kaki dan jaga agar tulang belakang tetap lurus sambil nafas panjang dan rasakan paha bagian dalam merenggang. Tahan posisi ini 10-20 detik dan ulangi beberapa kali sehari. Yang keenam adalah Pilates. Ikuti kelas prenatal yoga dan Pilates selama kehamilan untuk membantu menguatkan otot-otot panggul Anda agar lebih siap menghadapi proses persalinan. Pastikan jika Bunda ingin melakukan senam ini dengan pelatih yang berpengalaman dan jangan mencoba sendirian. Tanda-tanda tidak disarankan melakukan gerakan senam hamil yang pertama adalah bumil yang tidak boleh berolahraga dan dianjurkan istirahat total oleh dokter. Yang kedua, bumil yang mengalami plasenta previa atau plasenta yang berada di bagian bawah rahim, karena gerakan senam mungkin dapat menyebabkan komplikasi. Yang ketiga, bumil yang mengalami kebocoran cairan ketuban, maka lebih baik hindari olahraga, karena bisa jadi gerakan olahraga tidak aman untuk bumil dan janin. Yang keempat, bumil yang memiliki riwayat persalinan prematur juga perlu membatasi atau menghindari aktivitas fisik untuk mencegah risiko komplikasi selama persalinan. Yang terakhir, bumil yang mengalami kondisi insufiensi serviks atau rahim lemah juga tidak dianjurkan melakukan senam hamil di atas. Dan ini adalah presentasi yang sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.